Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, khusus untuk pengurus masjid yang kita semua mudah-mudahan kumpul di tempat ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari semakin tidak terasa perjalanan hidup kita ini, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, masalah silih berganti, dan saya tidak tahu apakah amal-amal yang sudah kita lakukan itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang merasa sudah beramal tetapi dia ternyata kehilangan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala di sana. Kalau mudah-mudahan kita, tadi saya mendengar itu bahwa hidup ini penuh dengan charge. Setiap waktu harus di-charge. Handphone kalau nggak di-charge itu juga repot. Termasuk iman kita, kehidupan kita, yang mungkin di rumahnya sekarang ada masalah dengan istrinya, harus di-charge dulu dengan ilmunya. Yang tadi di jalan kena masalah juga, dicas juga. Di kantor ada masalah dengan partnernya, dicas juga. Dan itu cas itu penting. Ternyata itulah kita. Banyak amal-amal kita yang mungkin lepas karena kurang ngecas. Ya, maka itu di akhir usia ini mari kita lihat diri kita sudah sampai sejauh mana amal-amal yang sudah kita lakukan itu, dan bagaimana pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibrahim bin Adam mengatakan, seorang baru bisa mencapai derajat kesalehan sesudah melakukan 6 hal. Di 6 hal ini saya uraikan. Yang pertama, dia menutup pintu bersenang-senang. Kemudian pertama, menutup pintu bersenang-senang dan membuka pintu penderitaan. Artinya bukan berarti kita hidup harus menderita. Sekarang kan sudah mulai ini ada hal-hal yang mungkin kita sekarang melupakan sesuatu yang menjadi target kehidupan. Yang dulu itu kita kejar dunia itu hanya untuk memenuhi kebutuhan hajat kita. Tapi sekarang itu dunia ini hanya untuk pelengkap saja. Saya sudah sampaikan seorang jamaah di komplek Unilever, dia hidup dengan rumah mewah, kemudian di tengah rumahnya itu ada kolam renang, kemudian lapangan parkirnya seperti kebun binatang, ada zebra, ada kuda, ada jaguar, ada kijang, pokoknya semua kayak kebun binatang aja situ. Apa tuh? Bebek juga ada. Dia bangun rumah begitu mewahnya, dia bangun kehidupan dunia begitu indahnya. Saya datang ke rumahnya. Begitu saya sampai di sana, apa yang terjadi? Dia turun dari mobil VW Caravelle warna coklat itu. Begitu sliding door-nya itu terbuka pintunya, yang turun ternyata bukan kaki tapi kursi roda. Begitu kursi roda itu turun, kemudian pakai itu tuh yang elektrik tuh ya. Terus begitu jalan menuju ke saya, terus dia peluk saya. Pak Ustadz, seandainya ada yang mampu membantu menyembuhkan penyakit saya ini, maka saya kasih dunia yang saya miliki saat ini. Saya tanya, Bapak kenapa? Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dia masih sehat, masih segar. Kemudian dia bercerita, Pak Ustadz, dulu saya cari kumpulkan dunia siang dan malam, saya cari kemewahan ini hanya untuk glamor. Saya menginginkan kebutuhan dunia ini. Dilihat orang, saya punya rumah mewah, kendaraan mewah. Sekarang, waktu dulu saya melakukan itu tanpa ibadah kepada Allah, saya tidak pernah sholat, Pak Ustaz. Sekarang dunia sudah dikasih, Allah ambil lutut saya. Cairan lututnya itu segera mengering setiap dia bergerak. Jadi kalau posisinya dia lurus, Pak, lutut ini mau bengkok begini ya, ini harus disuntik. Suntik
Katanya harga suntikannya itu 2,5 mili itu 2,5 juta. Suntik, cet, lurus gitu. Udah lurus kering lagi, nggak bisa bengkok lagi. Nanti untuk bengkok suntik lagi. Tuh, ada yang mau? Rumah mewah loh Pak, rumahnya 3 lantai, tengahnya ada kolam renang, tapi nggak ada lutut yang bisa menyempurnakan dia ibadah. Mau renangnya kayak apa ya? Kayaknya kalau mau lurus renang disuntik dulu tuh, baru kepake gitu. Subhanallah. Ya? Oh nggak paham? Itu air cairan lututnya mudah mengering. Kalau bapak kan cairan lututnya normal, mau loncat-loncat mau apa kayak kodok kayak katak nggak ada masalah. Tapi dia diberi oleh Allah penyakit seperti itu, gak bisa apa-apa, menangis setiap waktu, ingin sujud susah, sekarang ruku susah, kan gak mungkin lagi mau sholat begitu dari berdiri mau sujud pakai suntikan, kan gak lucu. Allahu Akbar, begitu mau sujud, baru sujud, kan gak mungkin. Kita ini normal, Allah kasih berbagai kenikmatan kepada kita. Makanya Pak, Bu, katanya kan orang memburu dunia itu bagaikan anak kecil mencari petasan. Ada anak kecil lari, Mama, ada apa sayang? Sini, ada apa? Minta uang dong, berapa? 2.000. Buat apa? Buat beli petasan. Gak boleh, kamu gak boleh bawa petasan itu, bahaya. Nangis kan, wah pokoknya mah. Akhirnya dikasih duit. Udah dapat duit, dia lari ke warung beli petasan 1. Sampai di warung, pulang, berangkat dari warung itu pulang, dia lari tunggang langgang sampai lupa jalan itu, kemudian dia jatuh, lututnya berdarah, sikutnya berdarah, jidatnya jenong. Apa kata dia? Untung petasan gak apa-apa. Dia nangis, tapi katanya petasannya selamat. Lari sampai rumah, apa yang dia lakukan? Kakak, ada apa sayang? Ya Allah, itu kenapa lututnya? Enggak kakak, udah biarin aja. Itu lututnya banyak darah, biarin. Yang penting ini kak, ada apa? Ini petasan, tolong pegangin. Terus diapain? Sulutin dong kak. Petasan udah dapat hasil jerih payahnya, dikasih ke kakaknya untuk disulut. Kakaknya bingung, terus gimana? Sulutin kak. Ambillah korek api oleh kakaknya. Begitu kakaknya mau nyulut, apa yang dia lakukan? Tunggu, ditutuplah telinganya. Kemudian petasan meledak. Dia ketawa sambil tidak mendengar suara petasannya kayak apa. Tuh, orang nyari dunia begitu Pak. Dia kejar pagi, siang, dan malam, kumpulkan dunia. Begitu dia dunianya sudah menghampirinya, dia tidak menikmatinya. Bapak mau gaji 60 juta, tapi penyakit 62 juta. Meskipun 2 juta juga tekor itu. Banyak orang kebutuhan dunia yang dia kejar, padahal di balik semua itu ada keseimbangan, di mana Allah kasih dunia kepada kita penuh barokah. Saeutik mahi lobanya sedikit tetapi cukup, banyak tapi banyak yang menyisakan untuk bisa bersedekah. Itulah yang disebut dengan meninggalkan pintu kesenang-senangan. Jadi akhirnya mencari dunia itu bukan untuk bersenang-senang, tetapi mencari dunia bagaimana supaya bisa sehat, bisa hidup dengan layak, menyempurnakan ibadah kepada Allah. Dan kelebihan dunia mah begitu adanya. Orang yang punya rumah 7 juga belum tentu hidupnya bahagia. Belum pernah sekali tidur kepalanya di Sumedang, kakinya di Jakarta. Kan belum pernah. Pajaknya 7, listriknya 7, airnya 7, PDAM-nya, bahkan mungkin satpamnya juga 7. Tiap waktu dia harus mengeluarkan biaya begitu banyak. Bagi orang-orang yang meninggalkan semua itu, dia kejar sesuatu yang penting ada nilai manfaatnya di sisi Allah. Bapak punya rumah di rumah apa? Punya kamar di rumah berapa Pak minimalnya? 3 lah ya, yang tipe tertentu begitu. Kalau tipe yang RSSSSSS itu rumah sangat sederhana sekali, sempit sekali sisi solokan, itu mungkin hanya 2 lah atau 1 kamar gitu ya, terus dapur. Bapak punya kamar 3, nggak mungkin setiap tidur itu semalam 3-3-nya dikelilingin, nggak mungkin. Nah, jam 6 sampai jam 10 di kamar depan, nanti jam 10 sampai jam 2 di kamar tengah, nanti jam 2 sampai subuh di kamar belakang, nggak mungkin. Kenapa? Itulah kebutuhan hidup kita hanya di situ. Banyak ya, tetapi yang paling penting adalah bagaimana membentuk dunia ini mendekat kepada Allah.
Kemudian yang kedua, menutup pintu keangkuhan dan membuka pintu kerendahan hati. Begitu dunia dikasih oleh Allah, maka hati-hati jangan sampai kita itu nanti akhirnya jadi sombong. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannah man qala fi qalbihi misqala dzarrah minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya sedikit saja ada kesombongan. Makanya kalau bapak jadi atasan, jangan lupa bawahan. Karena kemana-mana pakai atasan, nggak pakai bawahan juga masalah. Bapak pakai jas, pakai dasi kemana-mana, tapi nggak pakai bawahan, kira-kira bagaimana itu? Bapak dengerin ceramah saya sekarang di sini karena saya pakai baju lengkap. Coba kalau saya berdiri terus bajunya atasan aja, kan masalahnya bertambah. Banyak orang ketika jadi atasan dia lupa kepada bawahan. Padahal atasan, pimpinan atau siapapun pejabat hari ini diangkat, besok diberhentikan mudah oleh Allah. Caranya bagaimana? Bagaimana saja, semua ada aturannya kok. Makanya ketika kita diangkat oleh Allah jadi pimpinan, jadi apapun dalam kehidupan ini, jaga sampai keangkuhan itu muncul dan lupa. Halo? Halo? Di rumah, waduh ada sopir, tunjuk ke sopirnya, wah tunjuknya juga luar biasa. Pak sopir, ya pak, ya pak, wah sopir. Hari itu kita tidak pernah paham karena sopir dengan kita itu hanya digilir saja jalan rezekinya. Coba kalau kita besok dirubah oleh Allah, dia jadi majikan, kita jadi sopir. Stop. Itu kan penting tuh. Tanpa sopir musibah. Pagi-pagi mau jalan mobil masih kotor, pasti capek pak. Allah kasih sopir, tapi terkadang sopir itu maaf ya, duduknya juga di sudut, nggih. Padahal kalau diputar oleh Allah tuh jalannya, kita jadi sopir, dia jadi majikan, terus nunjuk ke kita. Pak, ini pak, ambilin pak. Sehari saja bikin itu. Nampaknya insya Allah kita ubannya sebelah, gondrong sebelahnya, pak uban itu. Itu tuh kehidupan. Makanya keangkuhan. Kenapa demikian? Saya melihat satu fenomena di dunia ini saat ini dah, terutamanya di akhir-akhir waktu. Ternyata salah satu ciri datangnya pintu kiamat itu, apa kata Nabi? Tidaklah datang kiamat itu kecuali muncul gedung-gedung yang bertinggi atau gedung-gedung yang tinggi. Itu mewujudkan satu contoh keangkuhan. Gedung yang tinggi artinya membangun gedung melebihi karakter yang ada. Contoh di Mekah. Ini Mekah itu salah satu contoh. Kan senternya kita di Mekah. Dulu di Mekah itu tidak boleh membangun gedung melebihi menara masjid. Kenapa? Karena toa itu, sound system tidak bisa terdengar oleh penduduk Mekah. Tapi kemudian Philips datang tuh menawarkan jasa kepada raja mungkin di sana. Nggak tahu waktu itu saya nggak hadir diundang. Ya. Padahal meetingnya penting tuh pak, saya ikut hadir. Jadi sampai di sana disebutkan, kamu nggak usah khawatir membangun gedung setinggi apapun, sound system bisa terdengar. Oh, bagaimana caranya? Kami punya teknologinya. Cukup dengan wireless saja, semua hotel kamar bisa mendengar dalam satu waktu, tidak usah pakai kabel ke sana sini. Terus bagaimana penduduk kami yang ada di ujung Mekah sana? Gampang. Nanti satu toa ini di masjid Haram itu bisa mendengar seluruhnya. Kenapa? Pakai relay. Nanti masjid-masjid kecil di Mekah 2015, 2016 itu pak sudah mulai dipasang. Itu nggak laku muadzinnya. Kenapa? Cukup hanya Masjidil Haram saja azan, semua masjid nanti bunyi sendiri. Atau ada uka-ukanya di sana pak. Itu 32 km kiri kanan depan belakang Masjidil Haram. Di Mekah itu semua azan cuma satu di Masjidil Haram. Itu satu, semuanya bunyi. Kenapa? Kemudian orang Arab itu mengambil dalil. Nah, baca dalilnya. Dalam hadis Imam Al-Bukhari disebutkan, barang siapa yang mendengar azan dan dia tidak menyambut panggilan azan, maka Allah akan keluhkan lidahnya di masa dia akhir hayatnya. Jadi kalau ada azan kita masih ngobrol, masih rapat, masih itu dan tidak mau mendengar azan itu, Imam Al-Bukhari dalam hadis yang menyebutkan bahwa dikeluhkan lidahnya. Makanya di Arab Saudi dibuatlah satu azan. Masjidil Haram azan semua bunyi. Beda dengan di kampung saya Pak di Bogor. Yang ini bunyi
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sini udah asyhadu an la ilaha illallah, Allahu Akbar sebelahnya. Mana lagi ini baru mau selesai la ilaha illallah, datang lagi sebelah sini toa anak kecil Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Jadi kita mendengar yang mana? Mau makan dengerin dulu, mau nyangkul dengerin dulu, ujung-ujungnya itu bisa sampai setengah jam hanya untuk azan. Coba Bapak dengar tuh di kampung-kampung gitu, kampung saya lah. Bapak nanti ke Bogor sekalian, ya ke pesantren. Ini di pesantren bunyi nih, Allah. Di sini ada bunyi, suaranya suara orang Cianjur, Allahu Akbar, Allah. Cianjur itu. Datang lagi orang Sukabumi, Allahu Akbar. Nah itu azan bersahutan sana sini, sehingga yang dengar yang mana? Ternyata orang Arab mikir, Pak cocok, jadilah deal, dibangunlah namanya Zam-Zam Tower. Itu menghalangi gedung, menghalangi menara, tetapi setiap kamar bunyi azan satu waktu. Bapak masuk ke sana, insya Allah ya. Yang belum pernah ke sana saya doakan secepatnya ke sana. Yang sudah pernah ke sana ajak yang belum. Jangan bolak-balik sendirian, ajak dong sebelahnya. Mas mau berangkat, Mas umroh. Oh, ini saya ada uang lebih, insya Allah ya. Kamu berangkat dengan saya, alhamdulillah Pak. Tapi ingat ya, BPKB mobil kesini kan gitu. Iya sama aja ikhtiar, itu juga ikhtiar. Ikhtiar itu caranya. Memberikan kebaikan buat temannya begitu ya. Tapi yang memang ujungnya sih rada pelit-pelit dikit itu kali. Jadi intinya, bagaimana yang kedua itu tadi, membuka pintu keangkuhan dan menutup pintu keangkuhan dan membuka pintu kerendahan hati. Ketiga, menutup pintu istirahat dan membuka pintu perjuangan. Ini Bapak baca dalam sebuah sejarah namanya Sultan Murad. Sultan Murad itu. Saya boleh minum ya Pak ya? Punten nih Pak, silakan diminum ya. Jadi saya baru nih kalau minum disaksikan banyak orang. Sultan Murad itu dibaca dalam sejarah, saya baca Sultan Murad ini Pak sampai bergetar. Bagaimana Sultan Murad itu meneteskan air mata gara-gara seseorang. Dulu zaman Kesultanan Utsmaniyah, itu setiap sultan itu harus datang ke kampung, ke rumah-rumah penduduk. Mereka tuh tidak boleh tidur sepanjang penduduknya itu bisa tenang tidur. Kalau penduduknya tidak tenang tidur, dia harus membantu penduduknya itu bisa tidur tenang. Misalnya karena dia belum makan, karena banyak persoalan, itu dia harus konsultan bisa membuka. Kalau prinsip sekarang mungkin presiden itu turun melalui gubernur, turun ke masyarakat. Sekarang enggak. Kalau dikira presiden nyuruh gubernur, gubernur nyuruh bupati, wali kota nyuruh camat dengan lurah, lurah nyuruh RW, RW nyuruh RT, RT sare. Itu aja sebetulnya. Bedanya kalau sultan dulu dengan sultan sekarang begitu. Jadi kalau sultan dulu itu Pak turun melihat. Suatu waktu Sultan Murad ini sedang jalan, dia menemukan seorang yang tergeletak di pinggir jalan. Pas dia lihat banyak orang lewat ke situ, tapi tidak ada satupun yang peduli. Kemudian Sultan Murad menghampiri orang tersebut yang meninggal dunia, yang tergeletak. Begitu dipegang ternyata dia sudah meninggal dunia. Akhirnya Sultan Murad itu panik, dia panggil orang-orang yang lewat. Hei, kesini, ini orang meninggal dunia, tolong bantuin. Kemudian ada seorang pemuda datang menghampiri. Wahai Tuan, ada apa? Ini ada orang meninggal, kamu diam aja. Kenapa tidak membantunya? Wahai Tuan, aku tahu siapa yang meninggal itu. Ya tapi kenapa engkau tidak membantunya? Ini kan sama-sama Islam, sama-sama saudara kita. Memang iya, kata dia pemuda itu. Dia adalah orang Muslim sama dengan kita. Tapi Tuan, dia itulah pemabuk. Terbukti dia sering memberi minuman-minuman keras. Dan dia ada seorang pelacur, karena dia sering datang ke rumah seorang pelacur. Dan kami menyaksikan itu. Maka kami tidak mau mengurusnya. Kemudian Sultan Murad itu terdiam. Kalau begitu, tuan-tuan bantulah datangi ke rumahnya. Oh tidak mau. Pada pergilah mereka itu. Akhirnya Sultan Murad pikir, wah caranya bagaimana? Kalau begitu siapa yang lewat ke situ? Siapa yang membantu? Siapa yang membantu mengangkat mayat ini ke rumahnya, maka aku kasih hadiah. Akhirnya orang-orang berbondong-bondong, diangkatlah itu, dibawa ke rumahnya. Sampai di rumah dikasih hadiah, pergi lagi, nggak ada satupun yang nunggu. Sultan Murad kaget, makin kaget.
Dia bersama seorang penasehatnya, ulama di situ. Dia diam, nungguin mayat itu yang punya rumah belum keluar. Tak lama istrinya datang sambil menangis. Kemudian istrinya itu memeluk mayat itu dan mengatakan, wahai wali Allah, berbahagialah engkau nanti di akhirat, katanya. Sultan Murad makin kaget. Dia orang meninggal dikatakan ahli maksiat, tetapi kenapa disebut wali Allah? Sultan Murad kemudian nanya, ibu, siapa engkau? Saya istrinya. Kenapa engkau menyebut ini wali? Begini Tuan, saya tidak tahu siapa Tuan, tapi percayalah Tuan, suami saya ini memang dikatakan oleh orang kampung sebagai tukang peminum minuman keras. Karena suami saya setiap waktu dia pagi-pagi jalan menuju tempat kios yang menjual minuman keras. Kemudian dia beli seluruh minuman keras itu, dibawa ke rumah dan ditumpahkannya ke toilet. Kemudian saya bertanya, wahai suamiku, kenapa engkau melakukan itu? Kemudian dia mengatakan, wahai istriku, demi Allah, aku melakukan ini karena Allah. Karena khawatir ada pemuda Islam yang membeli minuman keras, kemudian dia menjadi mabuk. Maka aku bertanggung jawab, harus membelinya, supaya tidak ada satupun minuman yang diminum oleh orang Islam. Kaget Tuan Murad. Yang kedua, wahai Tuan, sesungguhnya masyarakat tahu bahwa suamiku ini selalu datang ke tempat orang yang berzina. Ada seorang yang berzina di sana. Dia malam-malam menjelang maghrib dia datang ke rumahnya, kemudian dia bawa uang dan dia mengatakan kepada wanita pezina itu, wahai wanita pezina, aku kasih uang ini untukmu, tapi ingat, malam ini engkau tidak boleh membuka pintu, engkau harus tidur. Tidak boleh ada satupun pemuda Islam yang masuk rumah ini. Menutup pintu maksiat dengan cara itu. Tapi orang-orang melihat dari lahiriah, datangnya melihat daripada dia sering datang ke situ. Subhanallah. Jadi pemuda ini, laki-laki ini, dia berikhtiar supaya tidak ada yang maksiat, maka diberilah dia itu uang dan ditutup pintu maksiatnya. Itulah bagaimana Sultan Murad itu kemudian menangis, berlinang air mata. Wahai Tuan, ada satu lagi. Memang katanya suami saya pernah berkata, wahai istriku, kalau nanti aku meninggal dunia, aku tidak akan ditolong oleh banyak orang, tapi yang mengurusku adalah seorang sultan, dan yang menyolatkanku adalah ulama-ulama kesayangannya. Kemudian Sultan Murad itu menangis dan mengatakan, wahai istri orang yang meninggal ini, sesungguhnya akulah Sultan Murad, dan akulah sultan yang menemukan orang ini tergeletak di jalan. Subhanallah. Terkadang kita beramal soleh ingin terlihat orang. Itulah yang tadi disebut, amal-amal kita di penghujung usia itu bukannya bertambah nilainya, malah habis. Mau kenceleng, masukin duit 2.000, ditutupin lubangnya. Begitu 20.000 bunyi, ada M-nya. Apalagi 100.000 nyenggol temennya, ada apa? Susah masukinnya. Iya, dan makin banyak duit yang dimasukin, biasanya makin ingin terlihat. Kan begitu? Sekali kita beramal, kita memberi kesempatan berbuat kita untuk dapat ibadahnya di sisi Allah. Tapi kadang-kadang amal kita dicampuri dengan riya. Itu. Saya mau bercerita ini tapi takut diamalkan. Boleh nggak Pak bercerita ini? Tapi jangan diamalkan ya. Khawatir nanti jadi masalah buat ibu-ibu. Bu, ada ya ibu-ibu. Saya akan cerita. Ada satu cerita bagus ini ya, amal soleh. Tapi nggak mau diceritakan. Takut masalah. Ceritakan jangan Pak. Nggak usah. Memang yang tidak ada ceritanya juga ya. Mau mikir dulu tadinya cerita apa. Ibu dan bapak sekalian. Jadi yang keempat, menutup pintu tidur dan membuka pintu jaga. Buka surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah. Kecuali di antara mereka yang bangun itu sedikit. Kemudian bacalah Al-Quran pada malam itu dengan suara yang tartil, dengan penuh kesungguhan. Artinya apa? Jangan terlalu banyak tidur. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis Muslim, bangunlah di waktu subuh dan waktu-waktu di waktu duha itu
Di antara waktu itulah Allah nanti akan menjadikannya berbagai jenis musibah. Bapak lihat tuh Pak, situ Gintung subuh, bebe, situ Gintung itu jam 5 pagi. Ini musibah-musibah itu. Tsunami setengah 7, waktu menjelang duha. Di antara waktu sahur sampai waktu duha itu bisa terjadi bencana, bahkan barangkali kiamat itu pun datang di waktu itu. Subhanallah. Makanya bangun di waktu malam, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila, kurangi sedikit atau sedikit lagi. Laksanakan salat sebagaimana perintah surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asya'ayum asyakalahu kama qama mahmuda. Dan waktu malam itu bangun untuk tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Kenapa ibadah tambahan itu bagimu? Karena memang Allah tahu kita ibadahnya kurang. Sholat sekarang, ibadah kita kan kita tuh malu merasa soleh Pak. Baca Al-Quran, lagi duduk di masjid baca Al-Quran, kalau lagi sendirian al-mutakasir tajutumul maqabir, datang orang lewat, kalla sawfa ta'lamun, tahu-tahu orangnya lewat aja, semakala sawfa ta'lamun. Kita baru merasa soleh, hanya ingin terlihat ibadah kita. Padahal ketika sholat aja gerakannya kayak bebek berenang. Kalau sholat coba apa gerakannya Allah semua. Tanya sama anaknya, Papa, itu sholat apa? Itu sholat biasa. Doanya doa apa? Nggak ngerti Bapak juga. Doa. Kadang-kadang baca ayat Al-Quran awalnya atin, ujungnya al-asri. Wattini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahu akbar. Beres sholat ditanya, Pak, itu ayat apa Pak? Itu surat kombinasi. Kita tuh kepedean. Itu nilai-nilai kadang-kadang maaf itu tidak terasa Pak. Amal-amal kita itu tidak terasa itu. Digerogoti dengan sesuatu kekurangan ilmu kita sehingga pahala-pahala kita rontok begitu saja. Maka di waktu malam lebih banyak berjaga. Berjaga artinya apa? Lebih banyak menghadirkan hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Bangun di waktu malam, sholat, baca doanya. Kan doanya sudah saya kasih itu. Ya Allah, ya Rabbul Ghafur, ya Allah, ya Rabbul Jalil, ya Allah, ya Rabbul Alamin. Berdua dengan Allah. Kadang-kadang kalau kita berdua dengan Allah mah susah Pak. Coba kalau ngobrol dengan sesama lama begitu. Kita sholat tahajud itu tidak usah banyak-banyak Pak jumlahnya kalau memang maunya kualitas. Cukup 2 rakaat tambah 3 witir tapi berkualitas. Bacaannya enak. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kualitas untuk sendiri. Ini mau kadang-kadang bacaan ngejar target 11. Allah belum apa-apa. Tahu-tahu dari jam setengah 4, jam setengah 3 sampai jam 3 udah bubar tuh. Beres setengah jam 11 rakaat. Memang bagus. Kalau dilihat sejarah Sayyidina Utsman bin Affan, sholatnya memang hanya 2 rakaat. Sholat tahajud Sayyidina Utsman itu hanya 2 rakaat. Beliau sholat isya, selesai sholat isya beliau tidur 20 menit kurang lebih, kemudian bangun untuk melaksanakan tahajud 2 rakaat saja sampai menjelang waktu subuh. Tetapi 30 juz selesai dibaca. 30 juz Pak. Kita juz 30. Rakaat pertama kuliah nggak beres-beres. Wa antum abiduna ma'abud, wa ana abidu ma'abatu, wa antum abiduna ma'abud. Wala ana abidu ma'abad, wala antum abiduna ma'ab, wala ana abidu ma'abad. Sampai pusing deh kepalanya, mikir dulu lama, ujungnya apa kemarin dulu, apa perasaan ujungnya apa walabdorin apa gitu ya.
Itu rakaat pertama aja gagal. Rakaat kedua dia mikir, jangan kulhu, terlalu pendek baca. Tabat yada abil lahabi wa 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 tabat yada. Itu tuh masalah 11 rakaat paling pusing Pak, jumlah ayatnya susah dihitungnya. Suruh tarawih aja, saya pernah tuh tarawih di sini di daerah Ragunan Pak. Itu sebelum masuk ke depan jadi imam, bisik-bisik dulu, maaf Pak Ustadz, yang pendek-pendek ya aja. Iya. Bahagia aja kalau Ustadz disuruh pendek. Kebayang itu kita. Untuk Allah itu begitu Pak, selalu diselektif. Kita zikir pada sholat untuk Allah beda dengan obrolan biasa. Bapak ngobrol 2 jam anteng, nonton TV 2 jam berlinang air mata. Zikir baca Quran 2 jam berlinang air liur. Baru buka jilidnya aja diliatin mana dulu. Itu nyari ayatnya aja susah. Nyari suratnya itu di indeksnya, aduh lama. Yasin tuh surat keberapa? Cari-cari. Kurang jelas kacamata lu. Untuk nyari indeksnya saya susah. Tuh kadang-kadang kita maaf ini ya. Posisi kita seperti itu. Bangun di waktu malam sholat tahajud. Cukup 2 rakaat, tambah 2 rakaat, tambah 2 rakaat, tambah 2 rakaat, tutup dengan witir 3 rakaat. Berarti 11. Sudah satu kemuliaan sendiri. Siapa saja ya di antaranya. Ya terkadang begitulah. Saya juga Pak, sama Pak. Kadang-kadang mau bangun susah. Kalau lihat wajah-wajahnya, insya Allah ini ahli bangun malam. Hanya mungkin jurusannya kemana, ke toilet atau apa, saya nggak ngerti gitu. Udah pipis saya tidur lagi. Standar lah, yang penting perintahnya kan bangun malam. Wa minal laili fatahajat gitu kan. Kan disuruhnya juga Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Kan disuruhnya juga yang berselimut bangun, kemudian laksanakan bangun itu meskipun hanya sedikit yang bangun, ya diantaranya pipis gitu. Itu juga lumayan lah. Kelima, menutup pintu kemewahan dan membuka pintu kemiskinan. Ini secara ilmu syariat. Bukan berarti mewah dan miskin itu ada kemewahan dan kemiskinan, tetapi bagaimana kita menyetandarakan hidup. Boleh tidak punya barang mewah, boleh, asal pertama, yang pertama itu adalah tidak menganiaya diri sendiri. Ingin punya barang mahal tapi tidak memadai. Contoh, gaji 20 juta, nyicil 25 juta. Itu pasti susah hidup. Gaji 3 juta, nyicil 4 juta. Nombokkan. Ini boleh mendapatkan hal-hal yang demikian tapi terukur, gitu loh. Ini sekarang saya punya ballpoint Pak. Ballpoint Bapak juga punya ballpoint. Ini harga ballpoint kan cuma 1.500, 3.000 lah. Kalau ballpen 3.000 ketinggalan di sini aman Pak. Meskipun ketinggalan 2 minggu di situ orang nggak mau ngambil. Iya, cuma 2.000. Meskipun diambil, insya Allah pasti disimpan di DKM tuh. Pada DKM ini ada ketinggalan ballpen. Coba Montblanc ketinggalan. Ada nggak DKM terima pengaduan? Montblanc 4 juta Pak. Lumayan sih. Meskipun nggak laku lagi dijual, minimal gaya-gaya lah. Diambil dalamnya, tutupnya aja tempelin sini. Kan kelihatan ada Montblanc begitu. Lumayan. Sekarang ada Montblanc Mamalihan tuh 50.000 cukup hanya untuk gaya gitu. Begitu mau tanda tangan, sebentar Pak, saya cari pulpen yang lain. Kenapa? Tintanya maklum mahal. Padahal nggak ada apa-apanya di dalam, cuman tutupnya aja digantung. Kemewahan bukan berarti tidak boleh punya barang mahal, karena Rasulullah SAW juga kudanya kuda mahal, untanya unta mahal. Tetapi bagaimana kemewahan yang ada itu bukan menjadikan kita jadi jauh dari Allah. Boleh, silahkan. Kan nggak mungkin kita usia modern begini, Bapak masih pakai motor tahun 70, mau ke kantor itu. Kemana sih Bapak itu? Biasa Pak. Kenapa? Ya motornya mogok terus, campur dia bensin, campur apa? Campur dorong. Habis bensin dorong. Memang enak sih Pak pakai motor yang memang tawadu gitu, motornya terlalu tahun lama, mobil tahun lama, aman. Kalau mau parkir juga disimpan di semak-semak, gak ada masalah. Gimana parkirnya? Sana, sana, sana. Betul dia, letak aja di selokan, aman tuh. Mobil mahal dengan mobil lama kan begitu. Kalau Bapak punya mobil di tahun 70 udah pada copot, ketabrak motor, cedut, turun dari mobil. Apa yang Bapak lakukan? Datang ke tukang motor, Mas, gimana motornya nggak apa-apa?
Kata si motor, maaf Pak, kenapa? Itu mobil bumper Bapak katanya copot mobil bumpernya. Nggak apa-apa, kata si Bapak, ngeluarin tali rapia ikat aja, udah aman tuh. Itu aja sebetulnya perbedaannya. Tetapi yang paling penting modernisasi itu boleh, mewah boleh modernisasi. Yang penting tadi sesuai kemampuan. Dan yang kedua terukur, jangan sampai kemewahan itu membuat kita jadi bangga dan lupa bahwa semua itu titipan Allah. Pak, ini satu konsep. Saya dulu kerja di Jakarta, punya temen tuh di Hailai itu apa tuh di Mangga Besar ya, ada Hailai Ancol. Sebelahnya itu kan ada masjid. Teman saya tuh mobilnya Jaguar Pak. Kalau saya kontak beliau, di mana kan? Di masjid Ustaz. Ya udah, saya ke masjid. Jangan sekarang katanya. Kenapa? Saya belum nyampe. Ya udah, saya duluan. Itu. Aduh Kang, jangan sekarang katanya. Ya udah, makasih ya, assalamualaikum. Bener. Saya masuk masjid, mobil dia udah parkir di situ. Saya tungguin dia nggak keluar-keluar. Ternyata dia tiap malam nongkrongin mobilnya di situ di masjid. Dianya di mana? Di sana di highlight itu. Ada orang yang nangkringin mobil di situ biar orang lewat, wih si soleh, luar biasa orang kaya yang soleh itu. Nangkringin mobilnya di masjid. Dia bayar 50.000 ke tukang parkir masjid, aman tuh, supaya kelihatan soleh. Bapak juga boleh gitu. Jadi kalau ada masalah Pak, parkirin mobilnya di masjid gitu ya. Minimal mobilnya ya masuk surga nanti ya. Kayak katanya takbiran malam takbiran kan sekarang tuh nanti di akhirat katanya tuh yang banyak masuk surga tuh kaset. Karena takbiran sekarang pakai kaset. Allahu Akbar. Yang motor kasetnya kan sekarang udah bisa bolak-balik tuh, tidur aja situ deket. Aman. Ini nanti yang masuk surga itu kaset. Jadi luar biasa. Pak, kalau sholat imamnya TV boleh nggak? Sholat imamnya TV boleh nggak? Sholat imamnya TV boleh nggak? Boleh, asal makmumnya juga TV. Ini ada gaya-gaya siaran langsung. Maaf, saya di kampung di Bogor, saya di sana. Itu ada satu tempat di mana jamaahnya itu udah lucu-lucu. Kenapa lucu? Dia ikut tarawehnya live Mekah. Di Mekah itu kan 9:30 sih, 9:30 dia ikut live tuh di TV itu. Allahu Akbar, imamnya di Mekah. Itu ada yang aneh itu di Bogor. Saya datang ke tempatnya, saya bilang, maaf, ini ilmu apa? Ini Pak Ustadz siaran langsung kita dari Mekah. Iya, maksudnya imamnya mana ya itu? Sana. Kebayang kalau sujud dia sujud Allah. Ada yang aneh sekarang, ini kehidupan aneh-aneh sekarang. Ajaran-ajaran sekarang aneh-aneh. Makanya Pak, coba Bapak lihat ajaran-ajaran kita itu. Dulu di Bogor itu ada namanya apa? Musadek. Ahmad Musadek. Coba ngaku jadi nabi, banyak pengikutnya, aneh tuh. Di Bandung ada Sayuti, tukang cukur, ngaku jadi nabi, ada pengikutnya. Papa juga harusnya tukang bensin, ngaku jadi nabi itu. Di Jakarta ada Lia Edan. Apa? Oh, Lia Eden ngaku jadi Jibril. Subhanallah Pak, ditangkap sama polisi. Makanya polisi kita tuh paling gagah berani. Jangankan teroris, Jibril aja ditangkap. 2 tahun tuh Jibril ditangkap. Jibril dimasukin penjara 2 tahun. Pemberani itu. Luar biasa. Coba ada nggak polisi yang nangkap Jibril? Kecuali polisi Indonesia. Luar biasa itu. Aneh-aneh sekarang tuh Pak. Makanya dunia yang menghampiri itu, bahkan di Bogor ada satu ajaran namanya hakok. Kalau Bapak nggak sholat, datang ke ustadznya, cukup bayar 50.000 per waktu. Aman itu Pak. Jadi kalau Bapak nggak sholat nih, berapa tahun dia datang aja, Pak Ustadz saya nggak sholat. Hitung Pak, berapa lama? 1 tahun, kalikan 6 bulan. Dibagi bulan, dibagi hari, dibagi waktu. Sholat berapa? Kali sekian, dapat sekian puluh juta. Kasih ke ustadznya, ustadznya bangun gedung. Dia aja nggak tahu apa nasibnya tuh kayak apa tuh. Ada model itu sekarang. Menurut pakar-pakar Departemen Agama di antara Jawa Barat dan Jawa Tengah itu namanya agama baru, namanya sebut agama Jasun, agama Jawa Sunda, itu kan ada. Yang menjadi nabi namanya Tugimin. Saya khawatir itu kan kalau sholawatnya iya Pak, Rasul kita kan aman. Ya Habibi, ya Muhammad, enak. Coba yang tadi, ya Habibi, ya Tugimin, kurang mantep gitu ya.
nama yang lain lah, masa gitu. Maaf Pak Tugimin ya. Ini hanya kebetulan barangkali. Memang itu di bakso Pak Departemen Agama yang begitu namanya. Nggak ada hubungannya dengan Pak Tugimin yang jual bakso di sini ya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, menutup pintu harapan duniawi dan membuka pintu persiapan menghadapi kematian. Bapak dan Ibu sekalian, karena penghujung waktu kita tidak pernah tahu. Terlalu banyak orang yang sedang menunggu gaji meninggal dunia. Banyak orang menunggu pernikahan, dia meninggal dunia. Banyak orang yang menunggu ibadah kepada Allah, dia pun meninggal dunia. Saya baca dalam sejarah kemarin itu, di bulan lalu, ada seorang ulama di Makassar ya Pak ya. Beliau berkhutbah Jumat. Dalam khutbahnya mengatakan bahwa janganlah engkau lalai dari kematian. Engkau tidak akan lalai dari kematian, karena kematian itu akan menunggu dan menunggu kita setiap waktu. Siapa di antara yang berbuat amal hari ini, maka amalnya untuk dirinya. Dan seandainya hari ini meninggal dunia, maka dia mendapatkan amal-amal kebajikannya itu. Beres sholat khutbah, kemudian sholat 2 rakaat ya, sholat Jumat. Beres sholat Jumat itu berdoa, beres berdoa dia sujud tidak bangun kembali. Beliau wafat dalam keadaan setelah selesai sholat. Bapak ingin meninggal dunia dalam keadaan baca Quran, sering-sering baca Quran. Ingin meninggal dunia dalam keadaan sholat, sering-sering sholat. Na'udzubillah, jangan sampai kita meninggal dalam keadaan bermaksiat. Karena meninggal itu saya tidak pernah tahu Pak bagaimana jalannya. Teman saya di sana itu usia 49 tahun, sore rapat, malamnya jam 11 beliau sakit, dadanya sesek, jam 3 itu anfal, jam 4 meninggal dunia. Teman bapak saya di kantor lagi rapat tuh Pak, itu terkenal namanya Abu Naum. Setiap rapat dia selalu tidur. Makanya ketika waktu itu tertidur dibiarin aja. Orang-orang istirahat, dia masih tidur. Akhirnya temennya bilang, kamu dasar tukang tidur, didorong jatuh. Ternyata dia sudah meninggal. Nauzubillah, subhanallah. Seandainya itu terjadi dalam diri kita, maka persiapannya satu, yumtikuna fis-sar'i wad-dharri, banyak menafkahkan harta yang Allah dalam keadaan lapang dan sempit. Dunia yang Allah titipkan segera sedekah. Yang kedua, wal kadiminal ghaidh, tahan amanah kita. Untuk emosional tahan, kendalikan. Karena kita tidak pernah tahu meninggal dalam keadaan apa. Yang ketiga, wal afina aninas, Bapak jadikan sekarang sebelum tidur saling memaafkan dengan istri. Sebelum tidur Bapak maafkan istri, sayang, maaf ya. Kenapa? Maafkan saja Papa. Kenapa memangnya? Hanya maafin aja. Ini nggak biasanya. Ada apa sih Pak? Nah, maafin aja Mah. Papa ngomong aja. Ada masalah apa? Enggak sih. Minta maaf aja. Ini nggak biasa buat Mama ini. Ada masalah apa? Coba Bapak jujur. Bukannya tadinya minta maaf malah melotot istrinya. Begini Mah. Tadi dengan pengajian Pak Ustadz bilang kalau untuk tidur minta maaf. Enggak, ini beda nih. Beda ini. Mama ada perasaan beda ini. Mana handphonenya Mama? Kenapa jadi ke handphone? Hah? Ini kan saya minta maaf. Bukan, ini ada beda nih rasanya. Jadi aneh. Karena biasanya juga tidak pernah minta maaf. Tahu-tahu minta maaf. Ini pasti istrinya curiga. Ada dunia lain kayaknya. Istri juga sama minta maaf sama suami. Bagi dia mau tidur. Papa maafin Mama ya. Apa tadi ngomong apa tadi? Maafin Mama. Kenapa, ada masalah apa Mah? Enggak, minta maaf aja. Yang jujur aja Mah, ada apa sih? Enggak. Papa kan lihat di TV kemarin sekarang mah ada pria idaman lain dan sebagainya. Mama, ada hubungannya itu. Papa jangan curiga dulu. Ini Mama minta maaf. Tapi beda nih Mah. Tapi Mama ngomong yang jujur. Memang kenapa Pak? Kalau begitu Papa juga punya yang lain. Jadi masalah tadinya minta maaf malah jadi buka-bukaan. Itu kehidupan standar lah ya. Dan yang keempat, alladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru dzunubihim. Untuk menyongsong hari tua yang penuh amal-amal dan akhir kebajikan itu, memperbanyak istighfar insya Allah. Kepada Ibu, tentu pengharapan-pengharapan kita tadi ya, dimana bagaimana kasih sayang Allah itu akan diberikan kepada seseorang melalui jalan apapun. Dan hari ini kita sudah meluangkan waktu untuk ibadah di sini, di penghujung waktu kita ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengisi waktu meskipun dengan kesibukan dunia, kita isi dengan sholat berjamaah, dengan berbagai hal yang bisa mendapatkan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir saya sampaikan ada satu riwayat, teman saya pergi ke Semarang. Kemudian beliau itu ahli ibadah dan orang soleh, orang kaya raya. Begitu sholat tidur dia di Budi Agung tuh Semarang,
jam 3 dia keluar dari situ, dia niat sholat ke masjid, tapi dia lihat tukang beca. Akhirnya punya perasaan, Mas, anterin saya keliling Semarang. Dianterin lah waktu itu. Sampai jam 4 tukang beca itu mendengar tahrim di masjid. Saat tahrim itu tukang beca bilang ke si bapaknya, maaf Mas, saya mau ke masjid dulu. Kemudian orang kaya yang teman saya itu, yang dia ahli ibadah juga, dia muji. Udah katanya, jangan dulu ke situ ke masjid. Udah, ikutin saya aja dulu. Nanti ada masjid di depan. Ya udah Pak, katanya. Sampai itu terdengar azan. Kemudian si tukang beca ini ngomong, maaf Pak, sampai sini aja. Saya mau ke masjid dulu. Silakan aja Bapak di beca ini nungguin. Gitu. Kata si Mas ini, apaan sih? Saya ini kan mau bayar kamu. Udah, sekarang saya bayar 1 juta. Kamu sekarang tidak usah ke masjid. Saya bayar 1 juta. Dia lagi uji iman. Tukang beca itu turun dan mengatakan, Pak, maaf, saya mau ke masjid. Kamu saya bayar 1 juta. Kamu kan butuh uang. Kemudian si tukang beca ini mengatakan, Bapak jangan menghina saya. Pak, yang Bapak perlu ketahui, 2 rakaat sholat sebelum subuh itu Pak lebih baik dari dunia seisinya. Apa sih artinya duit 1 juta ini Pak kalau saya tidak mendapatkan semua itu? Menangis teman saya. Kemudian sama-sama ke masjid, beres ke masjid, dia ingin tahu rumahnya, berangkatlah ke kontrakan. Ternyata kontrakannya itu tidak jauh dari masjid Pak, tapi sangat sederhana. Dia selama itu dia berpikir, menangis tuh teman saya. Sampai memburu waktu jam 8, sarapan, dikasih sarapan sederhana. Jam 9 dia bilang, yuk Mas, kita ke mall. Ada apa Pak? Anterin saja saya ingin jalan-jalan di mall. Sampai di mall itu ada yang pameran rumah Pak. Kemudian si bapak ini lihat pameran rumah, kemudian ditunjuklah oleh dia beli 1 unit dihadiahkan kepada tukang beca itu. Subhanallah, Allah Maha tahu Pak. Apa yang artinya 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik pahalanya daripada dunia dan seisi. Artinya banyak kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak dan Ibu hadirin sekalian, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Tidak ada pertanyaannya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ada kebaikan bagi kita semua. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.